Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Asrul Fahruda SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidempuan dengan NIM 2521102128. Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Mas Al-Amanah Pangkalan Merandan. Kelas 10 dengan materi periode dakwah Rasulullah SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita siapkan dulu ya pada dua kelasnya disiapkan sini. Iman, Nanda, Farida, Tasya, Ulfa, Rabita, Rival, Bram, Mikel, Alfaiz, Adit, Fadli, Yana, Fahrul, Fauzul, Irfan, Wira, Afgan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita biar santai dulu ya. Kita nyanyikan lagu dulu ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya bisa? Ya. Boleh berdiri, boleh juga ya. Mau berdiri? Bisa aja. Bisa aja. Oke.
semuanya ya. Disconnected. Semua ya. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpadu untukmu. Pancasila dasar negara, negara di makmur sentosa. Kita bagaimana? Oke, ikuti saya ya. Nanti kalau saya bilang gajah, gajah, alatnya mana tadi? Besar. Kalau saya bilang semut berarti kecil. Sudah paham semuanya? Oke, kita mulai. Mulai. Boleh berdiri juga boleh. Berdiri biar semangatnya. Satu, dua, semuanya. Ini aja, biar kalau semangat. Oke. Oke, semuanya siap? Mari kita membahas tentang kerajaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Hari ini kita akan membahas tentang periode dakwah Rasulullah SAW. Oke, baik. Selanjutnya saya mau beri pertanyaan dulu pada kalian ya. Kira-kira sampai bisa jawabnya. Yang pertama, bagaimana gambaran kisah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Mereka menyembah berhala atau batu. Ya, mereka menyembah berhala atau batu. Manusia jawabannya ya. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya saya akan kepada cowok lah ya, tadi dari saya ya. Bagaimana menurut kalian terhadap penguatan substansi dan strategi dalam dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Mereka berdakwah di keluarga. Mereka berdakwah di keluarga. Oke, bagus jawabannya ya. Beri tepuk tangan juga. Oke, baik. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kita masuk pada kegiatan intinya. Kegiatan intinya adalah kehidupan nomaden. Apa kehidupan nomaden itu? Kehidupan nomaden itu adalah masyarakat Arab pra-Islam banyak hidup sebagai nomaden atau badui dengan fokus pada perburuan dan perdagangan. Paham? Kedua, sistem kabilah. Ya, sistem kabilah yaitu kehidupan sosial mereka terstruktur berdasarkan kabilah atau suku.
dengan rasa solidaritas yang kuat antar anggota kabilah. Selanjutnya kepercayaan ya. Masyarakat ini memiliki berbagai kepercayaan, mulai dari penyembahan berhala hingga bentuk-bentuk monoteisme. Ya. Oke, ada beberapa substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu yang pertama memurnikan akidah. Ya, seperti apa memurnikan akidah? Ada yang tahu? Belum ada tahu. Oke, baik. Contohnya seperti mereka masih banyak menyembah atau percaya kepada patung atau tidak percaya kepada Allah. Jadi mereka itu lebih banyak menyembah patung, ya. Menyembah patung. Ada yang menyembah patung? Insya Allah semuanya sudah percaya kepada Allah, ya. Oke, yang kedua menambah kemuliaan akhlak, ya. Menambah kemuliaan Allah itu gimana Pak? Gimana ya? Ada tahu nggak? Ada ini. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk memperbaiki sikap-sikap yang salah, ya, yang salah oleh orang-orang Arab, terutama dalam hal berakidah, ya kan? Jadi banyak orang-orang terdahulu itu gak pas akidahnya. Jadi perbaiki itu Nabi Muhammad SAW. Terus membebaskan kaum yang tertindas. Seperti apa membebaskan kaum yang tertindas? Ya, oke. Membebaskan kaum yang tertindas itu di mana Nabi Muhammad SAW banyak memerdekakan budak-budak sahaya, perempuan yang dibunuh, dijual, dan adanya kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang kaya, ya, orang-orang yang berkuasa. Oke, membangun kebudayaan yang beradab, itu gimana? Gimana Pak? Membina tatanan kehidupan Arab sesuai dengan ajaran Islam. Pilihlah adalah setelah saya menyampaikan beberapa materi tadi, selanjutnya saya akan membentuk empat kelompok ya, empat kelompok yang mana terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, baik. Ini saya akan memberikan lembaran dan KPD-nya ya kepada kalian. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 3 soal dalam bentuk pilihan berganda, ya. Di sini nanti kalian isi, ya, diisi. Nanti saya mintakan jawabannya kepada perwakilan aja ya, perwakilan satu orang satu untuk membacakan hasil jawabannya. Baik, bisa?
Sudah selesai semua ya? Oke, baik, kalau sudah selesai, saya minta kepada kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kalian, ya? Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan dari kelompok 1, Adis. Bahkan saya di kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil tugas kami dari kelompok kami. 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama jawabannya C 13 tahun. 2. Masyarakat Mekah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dari paling menonjol adalah krisis A. Moral. 3. Suri teladan yang baik tersebut juga C. Uswatu hasanah. Ya. Dan jawabannya ya, beri apresiasi. Oleh selanjutnya, teman-teman kepada kelompok 2 ya. Siapa perwakilannya? Perkenalkan, nama saya Imai dari kelompok 2 akan membacakan tugas dari kelompok 2. 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 2. Masyarakat Mekah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis moral. 3. Suri teladan yang baik disebut juga C. Uswatun hasanah. Ya, bagus. Diapresiasi dulu. Udah bagaimana selesai? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan tugas LKPD. 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama umur 13 tahun. 2. Masyarakat Mekah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis moral. Nomor 3. Suri teladan yang baik disebut juga wasfun hasanah. Ya, sekarang dulu. Kelompok 4 selanjutnya ya, kelompok 4. Perwakilannya siapa? Ya, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelompok 4, ingin menyampaikan hasil dari tugas LKPD. 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama C 13 tahun. 2. Masyarakat Makkah pada waktu itu sedang dilanda berbagai krisis, dan yang paling menonjol adalah krisis A. Moral. 3. Suri teladan yang baik disebut juga C. Uswatun hasanah. Ya, diapresiasi dulu. Tadi kita mempresentasikan hasil LKPD. Selanjutnya kita akan menonton video dan mendengarkan video pembelajaran ini.
pertemuan selanjutnya